Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akimuddin, mahasiswa Universitas Saibur Muhammadiyah angkatan ke-5. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Statistika Probabilitas untuk materi Exploratory Data Analysis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik EDA kuantitatif. Sebelum ke teknik EDA, di sini saya jelaskan dulu sedikit tentang definisinya ya. Jadi menurut seorang ahli yaitu John Wilder Tukey mendefinisikan bahwa EDA sebagai cara untuk memahami data dengan cara meringkas karakteristik utamanya melalui metode statistika visual seperti grafik dan tabel. Menurut Tukey, EDA bukan sekadar menemukan hasil, tetapi memahami data secara mendalam untuk memperoleh wawasan baru yang mungkin tersembunyi dalam data mentah. Atau di sini secara analoginya yang ingin saya berikan, misal ketika kita bertemu dengan seseorang yang baru, yaitu kita ingin mencoba kenal lebih jauh tentang seseorang tersebut, maka beberapa hal harus kita lakukan atau informasi perlu kita terima gitu ya. Misal siapa dia, kemudian bagaimana kepribadiannya, lalu apa saja hal menarik tentang dia gitu ya. Nah, setelah hal-hal itu kita ketahui, atau di sini berarti data ya. Data itu kita miliki atau sampel-sampel data kita miliki dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, itu nanti kita akan mengenal seseorang tersebut sehingga bisa membuat keputusan bagaimana ke depannya seperti itu. Atau analogi lain itu data ibarat buku baru yang belum dibaca, dan EDA atau Exploratory Data Analysis adalah proses mengenali garis besar isinya dengan membaca sinopsis, melihat indeks, dan beberapa bagian penting tanpa harus membaca seluruhnya gitu. Jadi fungsi dari EDA ini ya, kita ketika ingin menyimpulkan itu tidak perlu membaca secara menyeluruh, atau ketika ingin memberikan nilai rata-rata itu kita tidak perlu survei ke seluruh target atau seluruh data kita miliki gitu ya. Tapi kita cukup mendapatkan beberapa sampel gitu. Nah, misal di sini itu bagian cover. Cover ini adalah gambaran awal tentang cerita. Jadi mengenal distribusi data kalau di IDE-nya. Kemudian sinopsis, yaitu ringkasan tentang cerita. Ini mencari hubungan antar variabel. Kemudian discovery atau memahami plot atau konflik dalam cerita. Atau outliner. Nah, kalau di IDE ini berarti kita mencari data yang abnormal atau tidak normal atau perlu perhatian khusus. Misal datanya lebih tinggi dari biasanya atau lebih rendah dari biasanya. Nah, itu discovery atau outliner kalau di EDA-nya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah dari sekian banyak, nah ini kita mencari atau menyimpulkan gitu. Jadi garis besar kesimpulan. Jadi menentukan langkah analisis apa kedepannya yang akan kita ambil gitu. Nah, itu analogi yang bisa saya berikan ya, semoga bisa menambah pemahaman. Kemudian untuk teknik EDA kuantitatif, dalam teknik EDA kuantitatif, analisis data dilakukan untuk menemukan pola, meringkas, dan memahami data dengan lebih baik. Dua teknik EDA kuantitatif yang sering digunakan adalah estimasi interval dan pengujian hipotesis. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama ada interval estimation atau estimasi interval. Memberikan rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan sampel data. Ini lebih fleksibel karena menyertakan ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, menurut Sujana, dalam bukunya Metode Statistika, estimasi interval sering digunakan untuk menganalisis data secara sementara tanpa mengambil kesimpulan mutlak hingga observasi tambahan dilakukan.
Jadi sifatnya ini yang diberikan itu adalah data perkiraan ya, namanya juga estimasi gitu. Jadi tidak mengambil kesimpulan mutlak. Nah, untuk mengambil kesimpulan mutlak ini perlu adanya observasi tambahan seperti itu. Contoh interval estimation di sini yang saya berikan itu, jadi misal untuk mengetahui suhu rata-rata di kota tertentu sepanjang minggu. Nah, kita membuat perkiraan misal antara 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Itu dari mana perkiraan tersebut gitu? Itu dari sampel-sampel data yang kita ketahui gitu. Estimasi interval bekerja dengan cara serupa. Kita mencoba menebak rentang nilai yang mungkin benar berdasarkan sampel data yang kita miliki. Dalam hal ini kita tidak mengatakan bahwa rata-rata suhu pasti 23 derajat Celcius gitu ya. Jadi walaupun kita memiliki rentang nilai 20 derajat sampai 25, nah itu tidak kemudian kita langsung menentukan rata-ratanya itu 23 derajat. Itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi interval itu di sini untuk memberikan ya rentang nilai sehingga kita bisa yakin suhu rata-rata berada di antara angka-angka itu gitu. Jadi interval ini memberi kita batas aman untuk membuat keputusan gitu ya. Jadi rentang nilai di sini itu batas ambang ya. Lebih rendahnya itu tidak jauh dari itu, lebih tingginya juga tidak jauh dari itu gitu. Jadi kalaupun ada selisih yaitu tidak terlalu jauh perbedaannya gitu. Jadi masih bisa disebut batas aman dalam keputusan. Berikutnya itu ada pengujian hipotesis. Nah, ini yang kedua ya. Pengujian hipotesis adalah metode untuk mengevaluasi klaim mengenai data dengan menggunakan pendekatan statistik. Proses ini dimulai dengan menetapkan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Menurut Gujarati dalam Basic Econometric dan Muhammad Cahyo Cipto dalam penelitiannya mengenai pengaruh ekonomi Purwakarta, pengujian hipotesis menggunakan statistik uji seperti uji T atau uji F. Statistik ini membantu menentukan apakah hasil pengamatan cukup signifikan untuk menolak H0 atau tetap menerimanya. Nah, ini contohnya nih ya, agar kita lebih paham maksud dari hipotesis itu, karena ini sudah sering digunakan gitu di banyak penelitian. Contoh pengujian hipotesis untuk mengetahui rata-rata nilai ujian siswa di sebuah sekolah, misal di SMA Negeri 1 Indramayu misal ya, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang misalnya adalah 70 atau lebih rendah gitu. Jadi kita ingin tahu rata-rata di sekolah tertentu itu ini lebih tinggi dari standar atau rata-rata nasional atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita membuat dua pernyataan. Yang pertama pernyataan H0 ya, hipotesis 0. Rata-rata nilai siswa sama dengan 70 atau tidak lebih tinggi dari itu. Nah, itu pernyataan yang pertama. Kemudian hipotesis alternatifnya atau pernyataan keduanya, rata-rata nilai siswa lebih tinggi dari 70 gitu ya. Jadi pilihannya itu true false gitu ya, bisa dibilang seperti tebak-tebakan gitu. Jadi kalau tidak lebih tinggi dari nilai berarti lebih rendah, seperti itu. Kita kemudian memeriksa nilai siswa-siswa sekolah tersebut untuk melihat mana yang benar. Jika ternyata hasilnya menunjukkan nilai rata-rata mereka jauh lebih tinggi dari 70, kita bisa menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa siswa di sekolah itu memang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tapi jika hasil tidak terlalu jauh dari 70, kita mungkin tetap pada hipotesis 0 dan menganggap perbedaan tersebut bisa terjadi secara kebetulan. Pengujian hipotesis ini memberi kita cara untuk menguji dugaan tanpa perlu melihat seluruh populasi, misalnya semua siswa. Jadi cukup dengan memeriksa beberapa sampel untuk menarik kesimpulan sementara. Nah, ini penting juga ya, jadi keakurasian data juga itu bisa dipengaruhi oleh sampel datanya itu sendiri gitu.
Jadi kalau misalkan dari contoh ini kita ingin mendapatkan data yang lebih akurat, nah ini kita harus mengambil data secara acak, jadi tidak terpaku pada beberapa siswa saja gitu. Kalau terpaku pada beberapa siswa, misal yang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dari semester-semester sebelumnya gitu ya, nah itu pasti di pengujian hipotesis ini pasti nilainya pasti lebih tinggi dari rata-rata nasional gitu. Jadi data sampelnya itu kita harus dapat secara acak, jadi tidak boleh bahasa ininya tebang pilih gitu ya. Jadi harus seluruhnya itu beberapa sampel kita dapati gitu. Baik itu ya. Kemudian kedua teknik ini memberikan alat yang kuat untuk eksplorasi awal data, mengungkap wawasan penting dan mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif, EDA menjadi dasar yang solid dalam pengambilan keputusan berbasis data gitu. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada materi atau teks-teks yang saya bacakan atau yang saya sampaikan ternyata tidak sesuai dengan seharusnya, boleh di komen, karena di sini sama saya juga masih belajar untuk memahami gitu ya. Jadi kalau ada kelebihan atau manfaatnya, ya semoga menjadi ilmu baru buat kita semua gitu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.